ketiga tentang Umar bin Khattab, Iyas bin Abi Rabi'ah, dan Hisham Al-Ash yang sudah saling berjanji bertemu di suatu tempat esok paginya setelah mereka hijrah bersama-sama ke Madinah. Umar dan Iyas dapat tiba di tempat yang dijanjikan, namun Hisham ditahan oleh orang Quraisy. Jadi 3 orang ini sebenarnya mau hijrah sama-sama, tapi dalam kenyataannya ya belum sampai di tempat yang dijanjikan, Hisham tadi sudah ditahan oleh orang Quraisy. Hanya Umar dan Iyas yang berhasil. Lalu Umar dan Iyas ini meneruskan perjalanan ke Madinah dan singgah di Quba. Abu Jahal dan saudaranya Al-Haris menemui Iyas di Quba dan berkata kepada Iyas, "Sesungguhnya ibumu bernazar tidak akan menyisir rambutnya dan berteduh di terik matahari sebelum dia melihatmu." Tentu saja hati Iyas merasa iba karena mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Jahal tadi. Umar berkata kepada Iyas, "Wahai Iyas, demi Allah, jika mereka hendak memperdayaimu atau menipumu agar engkau meninggalkan agamamu, maka hindarilah. Demi Allah, jika ibumu sudah tersiksa oleh kutu, tentu dia akan menyisir rambutnya. Dan jika sudah tidak tahan dibakar panasnya terik matahari di Mekah, tentu dia akan berteduh." Maksudnya ini, Umar ini ingin meneguhkan pendirian Iyas bahwa insya Allah kalau ibunya mau, dia tidak akan membiarkan ini kan ibunya bernazar agar Iyas itu datang kepadanya dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh ibunya tadi ya. Nah, dengan nazarnya apa? 1, tidak menyisir rambut, 2, tidak akan berteduh ya. Tapi Umar itu mengatakan, nggak mungkin, ibumu itu kalau ada kutu pasti disisirnya. Lalu kata ibunya, kalau panas, merasakan kepanasan karena panasnya matahari, nggak mungkin ibumu tidak akan berteduh. Namun Iyas memutuskan untuk kembali bersama Abu Jahal dan Al-Haris agar ibunya menghentikan nazarnya. Maka Umar berkata kepadanya, "Kalau memang itu pilihanmu, maka ambil ontaku ini dan pergunakan, karena ia adalah seekor unta dan yang pintar dan jinak. Naiklah ke atas punggungnya. Jika engkau meragukan niat kaummu, maka segeralah naik onta ini untuk mencari selamat." Nah, jadi kata Umar dikasih onta kan, pakailah onta ini, karena ontanya Umar itu selain jinak juga pintar. Maka kalau dia ragu atas apa yang dikatakan oleh Abu Jahal tadi, bahwa ibunya hanya ingin bertemu dengan dia, maka larilah bersama onta ini kayak gitu. Lalu apa yang dilakukan oleh Iyas? Iyas pergi bersama Abu Jahal dan Al-Haris tadi ke Mekah. Dan setelah melakukan perjalanan lama, Abu Jahal berkata, "Wahai keponakanku, demi Allah, sesungguhnya ontaku ini sudah kepayahan. Apakah engkau sudi memboncengku di atas punggung ontamu?" Dijawab sama Iyas, "Boleh." Maka ontanya diderumkan, lalu Abu Jahal naik di atas punggung onta di belakang Iyas. Seketika itu Iyas didekap oleh Abu Jahal dan Al-Haris mengikatnya. Jadi memang menipu betul apa yang dikatakan oleh Umar tadi, siasat mereka itu kan. Mereka masuk Mekah pada siang hari. Lalu Abu Jahal dan Haris berseru, "Wahai penduduk Mekah, berbuatlah terhadap orang-orang bodoh di antara kalian seperti yang kami perbuat saat ini." Jadi jangan takut dengan orang-orang Islam. Kalau mau ditangkap ya tangkap aja kayak gitu. Inilah gambaran yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap orang Muslim yang diketahui hendak berhijrah. Jadi kalau ada yang ketahuan hendak berhijrah, banyak sekali tipu daya yang akan orang Quraisy itu lakukan. Sekalipun begitu,
secara terus-menerus orang muslim itu bisa berhijrah 2 bulan lebih beberapa hari setelah baiat Aqobah kedua. Tak seorang pun dari orang mukmin yang tersisa di Mekah kecuali Rasulullah, Abu Bakar, Ali. Jadi 3 orang itu ya. Setelah semuanya berhijrah, nanti baru Rasulullah ya, yang memang diperintahkan untuk tetap tinggal di Mekah. Ada pun beberapa orang lain yang ditahan oleh orang musyrik secara paksa di Mekah. Ada juga orang-orang yang ditahan itu kan, sementara beliau menyiapkan segala-galanya sambil menunggu perintah dari Allah kapan saat pergi dari Mekah. Dan Abu Bakar pun mempersiapkan semuanya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang Muslim, sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku tempat tujuan hijrah kalian yang memiliki kebun korma yang terletak di antara 2 dataran yang subur. Mereka pun hijrah ke Madinah. Ya, 2 datarannya subur, jadi tempat yang ditumbuhi oleh kurma-kurma, dan di sana subur, bukan hanya kurma-kurma saja tapi ada tanaman-tanaman lainnya subur. Jadi itulah tempat yang akan dihijrahi karena tempat itu makmur ya. Mereka pun hijrah ke Madinah, dan orang-orang muslim yang dulu hijrah ke Habasyah kembali dan hijrah ke Madinah. Setelah itu Abu Bakar bersiap untuk ke Madinah. Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar, Tundalah keberangkatanmu karena aku masih menunggu izin bagiku. Jadi Abu Bakar yang tadinya mau bersiap-siap hijrah pula ke Madinah disuruh dihentikan oleh Rasulullah, nanti dulu, aku belum dapatkan izin ya. Demi Bapakku menjadi taruhannya, apakah dalam kondisi seperti ini engkau masih hendak menunggu izin? Tanya Abu Bakar. Rasulullah menjawab, iya. Maka Abu Bakar menunda keberangkatannya untuk menemani Rasulullah. Dia harus memberi makan 2 ekor untanya dan mengurus selama 4 bulan. Jadi Rasulullah itu walaupun sudah perkara genting, orang-orang sudah nggak ada lagi di dalam kota Mekah itu ya, orang muslim nggak ada, tapi Rasulullah tuh tetap harus melakukan, bukan karena kehendaknya sendiri tapi karena perintah Allah. Kalau Allah sudah memerintahkan kayak gini, Rasulullah dengan cepatnya pergi, tapi karena belum turun ayat, belum turun surat, maka Rasulullah belum bisa pergi. Maka selama 4 bulan itu menunggu. Setelah orang-orang hijrah, masih lagi menunggu 4 bulan untuk bisa hijrah.